Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita mau fokuskan hati kita kepada Tuhan Yesus. Mari sejenak kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih buat kasih-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena Kau begitu baik dalam hidup kami. Kasih-Mu kami rasakan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa kalau pada pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan setiap kami. Tuhan masih beri kesempatan buat setiap kami untuk kami dapat bersama-sama beribadah Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus, Kami mau benar-benar manfaatkan setiap waktu-waktu yang Tuhan berikan buat kami ya Tuhan. Untuk kami mau lebih lagi sungguh-sungguh dengan Kau. Untuk kami mau lebih lagi Tuhan melekat dengan Kau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Biar sungguh pengurapan yang dari Tuhan, Kau yang bertata di tengah-tengah kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau buka hati kami ya Tuhan, untuk Engkau yang mengubahkan setiap kami, untuk Engkau yang memulihkan setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya ada perubahan terjadi, ada pemulihan terjadi Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan yang sertai Tuhan setiap jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan mereka ke tempat ini. Tibakan di tempat ini untuk dapat bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau, mengalami hadirat-Mu Tuhan, dan mendengar setiap isi hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami siap Tuhan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita mau buka hati kita kepada Tuhan. Ini waktunya Tuhan, waktu Tuhan mengubahkan setiap kita, waktu Tuhan memulihkan setiap kita. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh-Nya hidup dalam kita, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan
Tuhan. Yes Tuhan, kami mau buka hati kami Tuhan, biar kasih-Mu memulihkan setiap kami Tuhan Yesus. Yes Tuhan, yes Tuhan Yesus. Kasih Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan Yesus, buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami gak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan Yesus. Biar sungguh Engkau Tuhan yang terus pegang kehidupan kami. Kami mau terus mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan, karena kami tahu kami perlu akan Engkau Tuhan Yesus.
perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan, di hidupku hanya Kau Tuhan, hanya Engkau. Mengerti Yesus Tuhan Allahku, hanya Engkau Tuhan. Yes, saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Katakan dengan segala kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, ku perlu Kau Tuhan. Yes Tuhan Yesus, ini hati kami Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan Yesus. Muji-muji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Yes, siapa yang percaya Tuhan Yesus hari ini datang dan bertata di tempat ini, boleh lambaikan tangan kita. Yes, beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan.
lebih lagi buat Tuhan. Yes. Tak terbayang kebesaran
di dalam hidup kami Tuhan kepadamu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Kau yang layak menerima segala pujian kami. Kau yang layak menerima segala sembah kami Tuhan. Kau yang layak menerima segala apapun yang kami miliki Tuhan. Karena kami tahu semua yang kami miliki adalah pemberian dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami ya Tuhan. Kami mau siapkan tanah hati kami ya Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami Tuhan, untuk Kau yang tanami Tuhan. Biar setiap benih firman-Mu Tuhan tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami gak mau Tuhan mengeraskan hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan saat kami mendengar firman-Mu, kami lembutkan hati kami Tuhan. Dan biar Engkau yang membentuk setiap hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar pengurapan dari Engkau Tuhan, pengurapan dari Allah Roh Kudus memenuhi hamba-Mu Tuhan. Biar sungguh Tuhan Kau sendiri yang berbicara Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk terima firman-Mu. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus, puji Tuhan. Ya. Kalau kita masih bisa tetap setia, ya Bapak Ibu ya. Ya, walaupun kita tahu ya cuaca ya saat-saat ini ya seringkali hujan Bapak Ibu ya. Tapi itu tidak membawa kita untuk kita tidak setia dengan Tuhan Bapak Ibu ya. Ya. Malahan itu memacu kita untuk kita memberikan selalu yang terbaik buat Tuhan ya. Seperti pujian yang kita pujikan barusan ya. Apa yang terbaik dalam hidup kita itu harus kita persembahkan kepada Tuhan Bapak Ibu ya. Kita pagi ini kita akan melanjutkan kembali ya. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan lanjutan 3 minggu yang lalu ya Bapak Ibu ya. Yang waktu itu saya mengambil tema anugerah Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu ya. Anugerah Tuhan dalam hidup kita itu bukan zona nyaman Bapak Ibu ya. Ya. Atau saat kita dalam anugerah kita menikmati segala-galanya. Tidak Bapak Ibu ya. Ya. Makanya pagi hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi ya, tentang anugerah Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu ya. Supaya Bapak Ibu bisa mengenal Dia ya, lebih dalam lagi ya Bapak Ibu ya. Kita belajar tetap seperti 3 minggu yang lalu, teks kita tetap ya. Kita buka di dalam Roma pasal 12. Kita buka di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri ya. Kita akan baca ayat ini bersama-sama ya. Dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 ya. Boleh lihat di LCD yang mungkin tidak membawa Alkitab. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras Bapak Ibu ya. Roma pasal 12 ayat pertama dan kedua. 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Kalau kita baca ayat ini selalu ada kata karena itu. Ya. Ini seringkali sudah dikatakan karena apa Bapak Ibu? Ya, kita lihat di Roma 11 ayat 36-nya dikatakan. Karena segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya, Bapak Ibu ya.
Ya, kita sudah belajar betapa besarnya anugerah Tuhan dalam hidup kita. Ya, ada 3 kan Bapak Ibu ya. Ya. Kita tahu di dalam anugerah Allah selalu ada 2 sisi ya. Ya. Yang akan kita perhatikan selalu, yang pertama, ingatlah Dia menerima Bapak Ibu dan saya apa adanya. Tuhan menyelamatkan kita bukan karena siapa kita Bapak Ibu ya. Dia menyelamatkan kita bukan karena potensi-potensi dalam diri kita Bapak Ibu ya. Bahkan Dia rela berkorban ya, menebus Bapak Ibu dan saya, menerima kita apa adanya karena Dia Bapak Ibu ya. Bukan karena kita. Ya, ingat Bapak Ibu ya. Semuanya karena Dia, karena Tuhan Bapak Ibu ya. Itu sisi yang pertama, Dia menerima kita apa adanya hidup kita. Ya. Sedangkan sisi yang kedua ya, memang Allah menerima kita apa adanya Bapak Ibu. Tapi Allah yang sama tidak akan membiarkan kita apa adanya. Ya. Kalau yang pertama menerima kita apa adanya, anugerah Allah. Tapi yang kedua, Dia tidak membiarkan kita apa adanya Bapak Ibu ya. Kita sudah belajar sisi yang pertama. Ya. Dia menerima kita apa adanya hidup kita. Ya. Tuhan tidak pernah pandang seperti pujian. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, melihat apapun, kepandaian kita, potensi-potensi dalam diri kita, tidak Bapak Ibu. Dia tidak lihat itu ya. Ya. Selalu Dia lihat ya, apa adanya diri kita. Ya. Dia mau menerima setiap kita, tidak ada pengecualian Bapak Ibu. Ya. Tuhan mau menerima kita apa adanya. Tapi yang kedua, Tuhan tidak akan membiarkan kita apa adanya. Kalau yang pertama, itu kita pasif, Bapak Ibu. Tapi yang kedua, Tuhan minta supaya kita ada tanggung jawab, Bapak Ibu ya. Makanya sisi yang kedua ini kita yang aktif. Oleh karena itu kita belajar, Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah belajar, ya, yang lalu anugerah Tuhan menerima kita apa adanya, itu ada 3 saya, kita sudah belajar ya. Yang pertama, membayar sangat mahal untuk sesuatu yang bernilai rendah di luar Kristus. Ya. Karena kita tahu begitu gambar diri Allah rusak di dalam diri manusia, maka kita manusia ini bernilai rendah Pak Ibu ya. Sejak saat itu kita bernilai rendah. Ya. Hidup kita menjadi berharga, bernilai. Ya. Karena pengorbanan Kristus. Ya. Karena darah Yesus yang menebus kita. Makanya saat ini kita ini berharga. Ya. Kita berharga bukan karena kita Bapak Ibu ya, tapi karena Dia. Karena Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita Pak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, Dia melakukan yang tidak masuk akal bagi para pembencinya. Kita ini yang sering memberontak ya. Kita yang kadang-kadang selalu menyalahkan Tuhan dalam hidup ini. Tapi Tuhan selalu menyertai dalam hidup kita. Dia melakukan hal-hal yang tidak masuk akal dalam hidup kita, Pak Ibu ya. Itu luar biasanya Tuhan. Kita mau belajar anugerahnya luar biasa, Pak Ibu ya. Kalau saya merenung, luar biasa anugerah Tuhan. Ya, bahkan yang ketiga, Pak Ibu, Dia mencintai kita yang tidak Dia butuhkan, Bapak Ibu ya. Tuhan tidak pernah butuh kita, Pak Ibu ya. Tapi Dia rela mencintai kita. Siapa kita ini Bapak Ibu? Kita ini hanyalah manusia berdosa. Ya. Tuhan ciptakan kita dari debu tanah. Tidak ada artinya. Tapi Tuhan malah mau mencintai kita. Apa adanya hidup kita Bapak Ibu ya. Walaupun Dia tidak butuh sebetulnya. Karena Dia Allah yang cukup pada dirinya sendiri Bapak Ibu. Tidak ada variabel apapun di luar diri Allah yang Dia butuhkan. Ya. Dia sempurna, cukup. Dia tidak butuh kita. Ya. Tapi Allah yang tidak butuh apapun, Dia mau mencintai Bapak, Ibu, dan saya. Karena itu kita mesti ingat Bapak Ibu ya. Ya. Kita selalu ingat akan kasih Tuhan yang luar biasa ya. Kasih-Nya luar biasa dalam hidup kita Bapak Ibu ya. Walaupun sering kali kita berdosa, sering kali kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tapi Tuhan tetap setia dalam hidup kita. Saat kita mau bertobat dan kita kembali ke jalan Tuhan, ya,
maka Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Cintanya itu luar biasa Tuhan buat kita, Bapak Ibu ya. Oleh karena itu kita mau belajar ya. 3 hal sudah kita pelajari. Kalau kita hanya menekankan 3 hal ini saja, Bapak Ibu, maka hidup kita akan sembrono. Ya, kita akan sembarangan dengan Tuhan. Oleh karena itu di dalam anugerah itu ada 2 sisi. Dan sekarang ini kita mau belajar sisi yang kedua, Bapak Ibu ya. Ada tanggung jawab ya yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu ya. Allah tidak akan membiarkan kita apa adanya, Bapak Ibu. Dia akan terus bekerja melalui kita. Ya. Dia akan terus membentuk kita apapun harganya. Ya. Dia akan terus membentuk Bapak, Ibu dan saya sampai kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu yang Tuhan mau. Ya. Makanya dikatakan ya, visinya itu menjadi serupa ya, dengan gambaran anaknya ya. Ya. Entah kita sampai pada bagian itu atau tidak Bapak Ibu, tapi Allah akan terus bekerja ya, menggarap Bapak Ibu dan saya melalui semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Baik melalui pandemi ini, ya, melalui kehilangan sesuatu, melalui sakit penyakit, atau bahkan mungkin fisik kita yang mulai melemah Bapak Ibu, atau melalui pasangan hidup kita, istri, suami kita, anak-anak kita, semua Tuhan akan pakai untuk membentuk hidup kita dan mengubah setiap kita. Ya. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, membentuk Bapak, Ibu dan saya, supaya kita semakin serupa dengan gambaran anaknya ya. Jadi dia tidak akan membiarkan Bapak, Ibu dan saya apa adanya, Bapak Ibu ya. Kita semua harus belajar, ya, harus bertumbuh. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam Roma 12 ayat 1 yang 1b, ya, dikatakan di sana, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan Bapak Ibu ya, dia menebus Bapak Ibu dan saya bukan karena kita kudus Bapak Ibu, bukan ya. Tapi dia menebus Bapak Ibu dan saya supaya kita mempersembahkan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang normal, kalau teks aslinya mengatakan demikian Bapak Ibu ya. Bahkan di ayat kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita baca memang benar-benar ada tanggung jawab kita, Bapak Ibu ya. Ya. Saat Tuhan membentuk kita, ada sesuatu yang dikerjakan dalam hidup kita. Makanya kita setiap hari semakin diubahkan, sampai pada akhirnya kita akan menjadi serupa dengan Dia. Bapak Ibu ya, kita belajar ya. Tanggung jawab Bapak Ibu dan saya ini sekarang apa? Nah, kita belajar ya, ada 5 ya. Tapi kalau nutut ya Bapak Ibu, kalau enggak nutut nanti saya lanjutkan di sore. Ya, kalau nutut saya akan selesaikan semua pagi hari ini. Yang pertama tanggung jawab kita, mempersembahkan totalitas hidup kita, Bapak Ibu ya. Waktu Paulus berkata, persembahkan tubuhmu, kita sudah berulang kali mendengar kata-kata ini, Bapak Ibu ya. Tapi seringkali kita melewatkan begitu saja saat kita membaca ayat ini. Kita tidak mau merenungkan ayat ini, ya. Dikatakan di sini kita perlu mempersembahkan totalitas hidup kita, Bapak Ibu ya. Seluruh aspek kehidupan kita, ya. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Ya. Karena Bapa telah mempersembahkan anaknya, dan anaknya Yesus telah mempersembahkan seluruh totalitas hidupnya untuk mengerjakan kehendak Bapanya. Maka respon kita, Bapak Ibu dan saya, kita harus mempersembahkan totalitas hidup kita, Bapak Ibu ya. Ya, jika Bapa sudah mempersembahkan anaknya, ya, bahkan dia mati ya buat kita, Bapak Ibu. Dan Tuhan berdiam, ya, Tuhan tinggal di dalam diri kita, manusia yang berdosa ini. Ya. Tapi Tuhan mau tinggal di dalam kita, Bapak Ibu ya.
yang selalu hampir setiap hari kita ini melakukan dosa. Baik itu dosa disengaja, baik tidak disengaja. Ya. Kita tetap melakukan dosa. Oleh karena itu Tuhan meminta kita supaya kita ini mempersembahkan totalitas hidup kita seluruhnya, Bapak Ibu. Adakah bagian-bagian dari hidup kita, Bapak Ibu, yang belum kita persembahkan kepada Tuhan? Ya. Bisa itu hobi kita. Apakah hobi kita hanya untuk pemuasan diri kita? Atau melalui hobi kita ingin mempermuliakan nama Tuhan? Bisa juga lewat talenta kita, potensi-potensi yang Tuhan beri dalam hidup kita. Apakah kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan? Ataukah kita pergunakan untuk kepentingan diri kita, Bapak Ibu? Itu yang perlu kita pertanyakan, Bapak. Ya. Padahal yang Tuhan minta seluruh aspek kehidupan kita, ya, itu harus kita persembahkan kepada Tuhan. Karena seluruh hidup kita itu semuanya kepunyaan Tuhan, Bapak Ibu ya. Makanya kalau kita lihat di Ayub, ya, kisah Ayub kan dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ya, karena apa? Karena Ayub tahu semuanya datang daripada Tuhan. Makanya tadi dikatakan segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya, Bapak Ibu ya. Jadi ini bagian yang tidak mudah, Bapak Ibu. Karena Tuhan minta kita untuk mempersembahkan seluruh totalitas hidup kita. Tuhan tidak minta kita sebagian yang dipersembahkan, ya. Tapi yang Tuhan minta seluruh totalitas hidup kita. Ya. Kalau begitu Bapak Ibu, semua yang ada pada kita itu kepunyaan Tuhan. Kita ini hanyalah pengelolanya Bapak Ibu. Ya. Jadi bahkan tubuh ini bukan milik kita lagi. Ya. Makanya Rasul Paulus berkata, kalau kita buka dalam Filipi 1 ayat 21, Filipi 1 ayat yang ke-21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Jadi setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan, kita harusnya tahu kebenaran ini Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun dari anak Tuhan yang telah ditebus hidupnya menjadi miliknya sendiri Bapak Ibu. Waktu kita dimerdekakan dari perhambaan dosa, ya, kita dimerdekakan untuk menjadi hamba Allah Bapak Ibu ya. Jadi kita dimerdekakan dari perbudakan dosa untuk menjadi budaknya Kristus. Itu kemerdekaan yang sejati Bapak Ibu. Ya, jadi begitulah Bapak Ibu dan saya, waktu kita ditebus oleh kuasa darah Kristus dari perbudakan dosa untuk menjadi budaknya Allah. Maka ada tugas yang lebih besar bagi Bapak Ibu dan saya. Tanggung jawab yang lebih mulia lagi untuk mempersembahkan totalitas hidup kita semua. Sisi-sisi kehidupan Bapak Ibu dan saya harus dipersembahkan kepada Allah yang hidup, Bapak Ibu ya. Ya, kalau kita lihat ya, apa yang dilakukan oleh Kristus ya, ketika Dia tergantung di kayu salib. Ya. Kita baca di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-7. Ya, kita baca. Yesaya pasal 53 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, Dia dianiaya tetapi Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, Ia tidak membuka mulutnya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Saat Tuhan mempersembahkan dirinya, tubuhnya, ya, hidup-hidup di kayu salib, ya, Dia dikatakan Dia membisu, ya, Dia tidak mengeluarkan apapun, perkataan apapun Bapak Ibu ya, Ia tidak membuka mulutnya. Luar biasa. Begitulah Bapak Ibu dan saya seharusnya Bapak Ibu. Kita mempersembahkan tubuh ini hidup-hidup di atas mezbah korban bakaran Bapak Ibu ya. Kadang-kadang api yang membakar terlalu panas ya. Sampai-sampai Bapak Ibu dan saya pengen turun, pengen mundur dari Tuhan ya. Pengen mundur dari pelayanan. Bahkan pengen mundur dari hal-hal rohani karena terlalu berat, penderitaan terlalu sakit. Ya, kadang-kadang kita seperti itu. Ya.
Ada banyak penderitaan mengikut Kristus. Ya. Makanya firman Tuhan katakan, kalau kita anugerah yang Tuhan beri, ya, bukan anugerah percaya saja, ya, tetapi kita harus menderita bersama Dia, Bapak Ibu ya. Jadi ada banyak penderitaan mengikut Kristus, mempersembahkan totalitas hidup ini Bapak Ibu. Makanya sampai-sampai kita pikir ya sudahlah, barangkali enggak ikut Tuhan malah lebih enak daripada ikut Tuhan. Mungkin ada sebagian orang yang mengatakan demikian. Karena kadang-kadang kita di dalam penderitaan, kita enggak mampu kadang-kadang kita mengatakan demikian. Makanya pentingnya kita bangun hubungan kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita membangun dari sekarang ya, saya yakin dan percaya saat kita ada dalam penderitaan, pergumulan masalah apapun, saat Tuhan bersama dengan kita, pasti kita akan mampu melewatinya bersama dengan Tuhan. Karena damai sejahteranya dan sukacitanya itu pasti akan mengalir dalam hidup kita. Walaupun Tuhan tidak menghilangkan penderitaan kita, pergumulan kita, tidak. Kita akan berjalan bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu. Dan kita akan merasakan bahwa tuntunan Tuhan itu luar biasa. Ya. Dan itu yang sering saya alami, Bapak Ibu ya. Jadi mempersembahkan totalitas hidup, memerlukan semua kekuatan yang kita punya untuk bertahan di atas api yang terus membakar, membentuk Bapak Ibu dan saya, sampai kita ini jadi serupa dengan Dia, Bapak Ibu. Nah, karena itu pertanyaan saya pagi hari ini, sudahkah Bapak Ibu mempersembahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan? Ayo, kalau belum, kita perlu merenungkan bagian ini baik-baik Bapak Ibu. Apakah di dalam pikiran kita bahwa suami kita, istri kita, anak kita, rumah yang begitu nyaman yang kau diami, bahkan nyawa yang ada pada dirimu, itu semuanya milikmu? Bukan ya Bapak Ibu ya. Itu semuanya milik Allah. Totalitas yang ada pada kita semua itu kepunyaan Tuhan, Bapak Ibu ya. Kita ini hanyalah stewardship, pengelola dari milik Allah, Bapak Ibu ya. Tidak ada sisi-sisi dari hidup kita ini yang menjadi milik kita, Bapak Ibu. Karena sejak kita ditebus dari perbudakan dosa, bukan untuk merdeka sendiri, tidak Bapak Ibu. Kita ditebus dari perbudakan dosa, dimerdekakan untuk menjadi budaknya Kristus, hamba Allah, Bapak Ibu. Ya, makanya saya teringat ada satu perkataan yang mengatakan, satu-satunya perbudakan yang tidak memperbudak hanyalah menjadi budak Kristus. Ya. Karena itu Bapak Ibu, ayo kita belajar merenungkan bagian ini bersama-sama. Allah sudah memberikan anugerahnya begitu besar buat kita. Anugerah yang tak ternilai luar biasa sudah diberikan untuk Bapak Ibu dan saya. Jadi respon kita Bapak Ibu, kita harus belajar mempersembahkan totalitas hidup kita kepada Allah yang hidup Bapak Ibu ya. Itu poin yang pertama ya. Kita belajar mempersembahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Tanggung jawab kita yang kedua, yaitu kita harus memisahkan diri dari gaya hidup duniawi Bapak Ibu ya. Saya banyak merenung Bapak Ibu, apalagi di masa pandemi, ya mungkin sekarang waktunya sudah reda ya. Tapi kita sudah mencapai hampir kurang lebih 2 tahun Bapak Ibu ya. Bagian ini yang paling tidak mudah. Memisahkan diri dari gaya hidup duniawi ini tidak mudah Bapak. Ini sangat sulit. Waktu Rasul Paulus yang belum pernah ke Roma itu kirim surat kepada jemaat di Roma, ya, orang Roma itu punya gaya hidup itu begini. Mereka menyembah berhala, mereka datang ke kuil, mereka membawa sesajen korban-korban tertentu untuk Allah mereka. Ya. Jadi mereka akan melakukan ini Bapak Ibu, yang pertama apa? Waktu mereka lahir, waktu mereka menikah, ya, waktu mereka mati, ya. Jadi waktu mereka lahir, orang tuanya membawa mereka ke rumah berhala, ke kuil-kuil kan gitu. Begitu juga waktu mereka menikah, baru datang ke kuil juga. Dan yang ketiga, waktu mereka mati, saat mati minta didoain juga oleh dewa-dewa di kuil, Bapak Ibu. Ya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang di Roma. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan mereka harus berubah
Ya. Pola hidup jangan seperti itu, Rasul Paulus ya. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita datang beribadah ke gereja ya, hanya waktu kita lahir atau penyerahan anak, ya. Atau mungkin kalau kita mau dibaptis, ya. Atau mungkin saat kita mau menikah. Bahkan kalau kita dipanggil Tuhan, kita baru panggil hamba Tuhan. Terlebih sekarang, ya. Mungkin nanti kalau mendekati Natal, ya, kita mulai datang waktu Natal. Berarti kita tidak berubah, Bapak Ibu ya. Ya. Sama dengan yang dilakukan orang-orang di Roma, yang Rasul Paulus katakan. Jadi kita belum bisa memisahkan gaya hidup kita ya, dari dunia ini. Ya. Itu sangat sulit, ya. Karena dunia ini begitu memikat kita, Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak dalam dengan Tuhan, tidak kuat, pasti kita mudah ya, ditarik oleh dunia ini ya. Makanya dikatakan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang normal. Jadi kita diminta untuk memisahkan diri dari gaya hidup yang dunia ini, Bapak Ibu. Ya. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Ya, itu menjadi pertanyaan buat kita. Ya. Kadang-kadang seringkali kita berpikir, oh iya Tuhan, sekarang ini banyak ya Bapak Ibu ya, tempat rekreasi yang indah, ya kan? Ya. Kadang-kadang kita berpikir, sudah Tuhan, sudah 6 hari, capek bekerja. Nanti kalau hari Minggu ya waktunya refreshing, rekreasi. Mungkin banyak dari kita ya, yang seperti itu mungkin ada ya. Ya, itu kita masih belum bisa memisahkan diri dari gaya hidup dunia, Bapak Ibu ya. Ya, itu salah satu contoh. Banyak Bapak Ibu, banyak contoh-contoh yang lain. Makanya jangan sampai orang melihat gaya hidup Bapak Ibu dan saya, mereka tidak pernah tahu kita ini orang Kristen atau tidak. Ya, seharusnya dari gaya hidup kita, ya, orang bisa melihat bahwa orang ini orang Kristen, orang yang percaya Tuhan. Kalau enggak bisa dilihat Bapak Ibu, enggak ada bedanya dengan orang dunia, kan gitu Bapak Ibu. Karena itu penting ya, jangan sampai kita menjadi menjadi batu sandungan, ya, melalui hidup kita. Biarlah terang Kristus itu memancar dari hidup kita, dan kita bisa memuliakan nama Tuhan. Karena saat-saat ini Bapak Ibu, untuk memenangkan jiwa, bukan hanya lewat kita menginjili, tidak Bapak Ibu. Kadang orang bisa melihat kita lewat hidup kita, lewat karakter kita. Itu bisa menarik orang dunia, bisa percaya kepada Tuhan Bapak Ibu. Oleh karena itu kita belajar Bapak Ibu ya. Ini sulit Bapak Ibu, ini bagian yang sulit. Ya. Untuk kita bisa memisahkan diri dari gaya hidup dunia. Tapi ini kita harus belajar Bapak Ibu ya. Ya, karena firman Tuhan minta kita harus bisa pisahkan diri kita dari gaya hidup duniawi. Ya. Kita sudah belajar yang kedua ya. Yang pertama tadi persembahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua pisahkan diri kita dari gaya hidup duniawi. Sekarang yang ketiga, Bapak Ibu ya. Ya, kita belajar untuk kita punya tanggung jawab. Untuk kita bisa mengubah pola pikir kita, Bapak Ibu ya. Makanya Paulus berkata, berubahlah. Ya. Ini metamorfo. Ya. Ya, kalau sekolah kita ketemu dulu dengan kata metamorfosis, Bapak Ibu ya. Ya, dari kepompong kemudian berubah menjadi kupu-kupu ya, dulu waktu sekolah. Ya. Jadi dari kata metamorfe, Bapak Ibu ya, itu bertransformasi, berubah bentuk, Bapak Ibu ya. Ya. Bahkan di dalam kekristenan kita belajar ada 3 transformasi. Yang pertama ya, transformasi posisi atau status. Ya. Saat kita hamba dosa, budak dosa, kemudian kita ditebus oleh kuasa darah Kristus. Saat itu kita mengalami transformasi status, Bapak Ibu ya. Dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Ya. Status kita berubah. Kalau awal kita hamba dosa, sekarang kita
hamba Allah, hamba kebenaran. Ya. Jadi dari orang yang diperbudak oleh dunia, sekarang kita diperbudak oleh surga. Jadi kita mengalami transformasi posisi, Bapak Ibu ya. Itu sebabnya Bapak Ibu, ya, Rasul Paulus dia mengatakan kepada orang-orang di Korintus, padahal kita tahu orang di Korintus itu orang yang berzina, ya, cabul, lesbian, ya, homoseksual terjadi di sana, Bapak Ibu. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 ya. Coba nanti Bapak Ibu baca di rumah. Bagaimana orang-orang di sana mencemarkan tempat tidur mereka, mencemarkan pernikahan mereka, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Orang-orang ini rusak, Bapak Ibu. Tetapi kepada orang yang rusak, Tuhan berkasih karunia dengan memberikan 9 karunia roh bekerja di gereja Korintus, Bapak Ibu ya. Luar biasa. Ya. Makanya Rasul Paulus itu mengatakan demikian Bapak Ibu ya. Kepada orang Korintus ya, padahal kita tahu kelakuan orang di Korintus ya. Sangat jahat Bapak Ibu ya. Anak menikah dengan istri papanya ya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, Bapak Ibu ya. Tapi kepada orang-orang yang seperti ini, Rasul Paulus berkata kepada orang-orang kudus di Korintus, ya. Padahal hidup mereka jahat, Bapak Ibu ya. Tapi kenapa Rasul Paulus bilang orang kudus, ya? Karena di sini Rasul Paulus bicara status, Bapak Ibu ya. Ya. Mereka adalah statusnya orang kudus yang sedang berproses untuk menjadi lebih baik. Itu namanya transformasi posisi. Jadi hidupnya semakin hari semakin diperbarui. Ya. Itu penting, harus kita alami ya. Saat kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, kita ini sudah menjadi hamba kebenaran, Bapak Ibu. Hambanya Tuhan. Oleh karena itu harus ada perubahan dalam diri kita ya, dalam hidup kita. Ya. Yang kedua, transformasi yang kedua, ya, orang di Korintus gagal kalau transformasi kedua. Ya. Transformasi tingkah laku. Ya. Tingkah laku mereka menjijikan Bapak Ibu. Bahkan Rasul Paulus berkata orang yang tidak mengenal Allah pun tidak melakukan dosa seperti yang kalian lakukan. Ya. Persis yang dilakukan nenek moyang orang Israel. Kalau kita baca di dalam kitab Hakim-Hakim, ya, itu yang dilakukan. Saat Yosua mati, orang Israel melakukan dosa yang bahkan tidak dilakukan oleh penduduk tanah Kanaan. Lebih mengerikan dan menjijikan. Itulah yang dilakukan oleh jemaat di Korintus. Jadi mereka gagal dalam transformasi tingkah laku. Ya. Makanya Rasul Paulus katakan, ya, saat mau masuk dalam perjamuan kudus banyak yang mati, kan dikatakan demikian, ya, dikutuk oleh Tuhan. Harusnya perjamuan kudus membawa sukacita ya, dalam hidup kita, ya, tapi justru perjamuan itu membawa kematian bagi orang Korintus. Jadi transformasi tingkah laku tidak terjadi, Bapak Ibu. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 30 ya, kita tidak usah baca. Karena tidak nututi waktunya nanti. Saya mau lanjut terus sampai yang kelima terakhir. Ya. Jadi transformasi tingkah laku tidak terjadi. Ya. Ini sulit Bapak Ibu ya. Ya. Kita lanjutkan transformasi yang ketiga, transformasi komunitas. Ya. Kalau dulu kita sembarangan saja bergaul Bapak Ibu, ya, kalau kita berteman dulu tidak pilih-pilih teman, sekarang harus kita pilih-pilih teman. Ya, karena apa? Karena di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, ya, di sana dikatakan, ayo kita buka. 1 Korintus 15 ayat 33, ya. Jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Jadi makanya kita harus bisa, ya, pilih-pilih teman, tidak semua, ya. Kita harus mengalami transformasi komunitas. Ya. Karena komunitas ini yang akan mempengaruhi sistem nilai kita, Bapak Ibu ya. Komunitas mempengaruhi tingkah laku kita. Komunitas mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita mengambil keputusan. Harus berhati-hati, Bapak Ibu ya. Karena tadi dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik.
Ya, makanya kalau ada satu orang yang tidak baik, dia akan mudah menarik orang yang baik. Ya, tapi kalau ada orang yang tidak baik, orang yang baik berusaha menarik orang yang tidak baik, itu sulit Bapak Ibu. Malah kita yang bisa terseret. Ya. Oleh karena itu firman Tuhan kan dengan tegas mengatakan, ya, janganlah kamu sesat, ya, supaya itu kita bisa memilah di dalam kita berteman, Bapak Ibu. Ya. Kasih karunia Allah masih datang dalam hidup kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu mari kita belajar bertanggung jawab. Ya. Alami transformasi posisi, kita harus mengalami transformasi tingkah laku, dan kita harus mengalami transformasi komunitas. Kita belajar bersama-sama untuk kita berubah oleh pembaharuan budimu. Apa itu artinya? Sistem nilai kita, pola pikir kita, Bapak Ibu. Kalau pola pikir kita berubah, kita punya harapan. Tingkah laku kita juga akan berubah, Bapak Ibu ya. Makanya selalu firman Tuhan katakan dalam Filipi 4 ayat 8, pikirkan yang benar, pikirkan yang baik, pikirkan yang mulia, yang sedap didengar. Itu yang harus kita pikirkan. Ya. Karena kalau kita memikirkan seperti yang firman Tuhan katakan tadi, yang saya katakan, pasti hati kita tuh selalu damai. Bapak Ibu kan itu. Ya. Tapi kalau kita selalu memikirkan perkara yang jelek, perkara yang negatif, ya, perkara yang tidak baik, ya, pasti timbul apa? Tidak bisa damai. Ya. Dan kita selalu pengennya marah, emosi. Oleh karena itu firman Tuhan mengajar kita, ayo belajar terus Bapak Ibu ya. Kita belajar bersama-sama. Ya. Hal-hal ini tidak mudah Bapak Ibu ya. Tapi Tuhan meminta kita harus belajar. Ya. Jadi yang pertama mempersembahkan totalitas hidup. Yang kedua memisahkan diri dari gaya hidup dunia ini. Dan yang ketiga mengubah pola pikir kita. Ya. Supaya tingkah laku kita mengalami perubahan juga Bapak Ibu ya. Sekarang yang keempat ya, waktunya nutut ya. Saya lanjutkan langsung sampai yang kelima. Yang keempat, tanggung jawab kita mencari perkenanan Allah. Ya. Makanya firman Allah berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Bahkan ayat 1 dikatakan tadi, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya kita mencari perkenanan Allah. Kita mencari perkenanan Allah bukan supaya Bapak Ibu dilayakan, bukan loh Bapak Ibu ya. Ya. Bapak Ibu dan saya, begitu kita ditebus, status kita berubah. Ya. Dari orang-orang yang terhilang menjadi orang-orang yang ditemukan. Kita ini umat pilihan Allah, Bapak Ibu ya. Jadi oleh kuasa darah Kristus, kita ini sudah dilayakan Bapak Ibu ya. Kita layak di hadapan Tuhan oleh karena karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Kalau begitu untuk apa kita mencari perkenanan Allah Bapak Ibu ya? Bukan untuk dilayakan Bapak Ibu, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Ya, itu tujuannya Bapak Ibu ya. Jadi tujuan kita adalah Allah, menyenangkan Allah Bapak Ibu ya. Kita mencari perkenanan Allah untuk menyenangkan Dia Bapak Ibu. Itu penting Bapak Ibu. Karena Allah sudah terlebih dahulu menyenangkan kita. Jadi kita harus belajar membalas untuk menyenangkan Dia. Ya. Seringkali kita salah mungkin ya di poin ini ya. Kita pikir kita mencari perkenanan Allah supaya kita dilayakan di hadapan Dia. Bukan Bapak Ibu ya. Oleh kuasa darah Kristus kita ini sudah dilayakan Bapak Ibu ya. Tanpa darah Kristus, Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang layak di hadapan Tuhan. Hanya lewat pengorbanan Tuhan. Ya, saya ulang ya. Jadi tanpa darah Kristus, kuasa penebusan darah Kristus, tidak seorang pun yang layak di hadapan Tuhan. Ya, tetapi oleh karena kuasa darah Kristus, Bapak Ibu dan saya dilayakan. Ya. Karena itu sekali lagi kita mencari perkenanan Allah. Bukan supaya dilayakan, tapi supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu ya,
Itu sangat penting. Oleh karena itu selalu kita berdoa setiap hari, Tuhan, kita minta perkenanan Tuhan. Dari pagi sampai malam, biar perkenanan Tuhan ada di dalam hidup kita. Ya. Selalu saya mengatakan demikian kalau berdoa. Ya. Supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu ya. Ya, sekarang kita akan belajar poin yang terakhir. Ya. Kita penting belajar poin yang terakhir, tanggung jawab kita yaitu apa? Mengejar kesempurnaan. Itu yang terakhir kan ya. Di ayat yang kedua akan dikatakan, Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Jadi yang terakhir dikatakan yang sempurna. Jadi Bapak, Ibu, dan saya, kita harus belajar mengejar kesempurnaan. Waktu kita bicara sempurna, apa yang ada di dalam pikiran kita, Bapak Ibu? Mungkin seringkali kita salah mengerti ya, kata-kata sempurna ya. Ya, kita lihat Kristus sebagai contohnya yang baik. Bagaimana hidup yang sempurna, Bapak Ibu ya. Sempurna itu bukan berarti bahwa kita tidak akan merasakan rasa sakit lagi, tidak. Tuhan Yesus merasakan rasa sakit, ya. Dia bisa dikhianati, ya. Dia bisa terluka. Jadi jangan berpikir sempurna itu bahwa kita tidak akan pernah tersakiti lagi, bukan itu Bapak Ibu. Kita semua ini telah jatuh ke dalam dosa. Ya. Hanya Tuhan Yesus yang sempurna. Ya. Kalau kita manusia, tidak mungkin kita akan pernah bisa sempurna, tidak mungkin. Tetapi masalah kita bisa sempurna atau tidak, itu nanti Bapak Ibu. Ya, kita tidak usah berpikir ke arah sana. Ya. Kita harus menanamkan di benak kita bahwa kita ini mau mengejar kesempurnaan. Karena firman Tuhan mengatakan demikian kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Ya, Injil Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, jadi firman Tuhan menuntut kita, Bapak Ibu ya. Kita harus sempurna seperti Bapa, seperti Tuhan. Ya. Barangkali sampai kita mati, kita tidak akan pernah sempurna, Bapak Ibu. Iya, saya percaya. Bisa. Ya. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini kecuali Tuhan Yesus ya. Tidak ada satu orang pun. Anak-anak Tuhan yang mati sudah tidak punya dosa lagi. Saya tidak percaya Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu ini penting ya. Kita harus memperhatikan. Kalau keselamatan karena usaha kita mati-matian, tidak seorang pun bisa selamat Bapak Ibu. Ya. Karena tidak ada satu orang pun manusia yang bisa mati tanpa berbuat dosa lagi. Tidak ada Bapak Ibu. Kita ini masih buat dosa, Bapak Ibu bikin dosa, ya. Baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Ya. Yang tidak disengaja pun tetaplah dosa dan butuh penebusan, Bapak Ibu ya. Karena itu saya yakin tidak ada satu orang pun yang bisa mati tanpa dosa lagi. Ya. Artinya mungkin sampai kita mati kita tidak akan pernah bisa sempurna, enggak apa-apa. Bapak Ibu ya, tapi selalu tanamkan di pikiran kita, kita perlu mengejar kesempurnaan. Berusahalah terus ke arah sana Bapak Ibu ya. Kita mengumpulkan semua potensi diri, semua kemampuan dan kekuatan bergantung kepada Roh Kudus. Ya. Dan terus mengejar kesempurnaan hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari, terus. Ya. Apapun hasilnya, sampai di finish dalam hidup kita, itu terserah Tuhan Bapak Ibu ya. Pokoknya yang penting kita mengejar terus kesempurnaan. Karena firman Tuhan katakan, hendaklah kamu sempurna. Ya. Jadi kita belajar Bapak Ibu ya. Ya. Itu sebabnya Rasul Paulus selalu berkata, dia mengatakan, dia melupakan semua yang di belakang. Dia pandang terus ke depan, berlari-lari menuju tujuan karena telah tersedia mahkota kehidupan. Rasul Paulus mengatakan demikian.
Ya. Kalau kita baca di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-13. Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 itu dikatakan 13b ya, saya akan bacakan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya, itu yang Rasul Paulus lakukan. Ya. Jadi waktu Rasul Paulus mengatakan demikian, itu bukan berarti Rasul Paulus sempurna Bapak Ibu, tidak. Ya. Tapi Rasul Paulus dia mau sungguh-sungguh siap mati beralih dari tubuh jasmani kepada tubuh kekekalan. Ya. Beralih dari dunia ini kepada juru selamatnya. Itulah sistem nilai yang dianut oleh Rasul Paulus. Dia terus mengejar kesempurnaan Bapak Ibu ya. Begitulah Bapak Ibu dan saya. Ya, tanggung jawab Bapak Ibu dan saya, kita harus terus mengejar kesempurnaan. Apapun hasilnya itu urusan belakang. Yang penting kejar terus kesempurnaan. Belajar terus melatih diri dalam pola pikir, melatih diri dalam tingkah laku, melatih diri dalam komunitas. Ya, itu penting Bapak Ibu ya. Ayo kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Jadi selalu ada dua sisi anugerah Allah ya Bapak Ibu ya. Dia menerima Bapak Ibu dan saya apa adanya, tapi sisi yang kedua dia tidak pernah akan membiarkan Bapak Ibu dan saya apa adanya. Dia mau kita berubah Bapak Ibu ya. Itu adalah tanggung jawab kita. Ayo kita belajar pagi hari ini, kita mau berubah Bapak Ibu ya. Ya, untuk kita belajar persembahkan hidup kita seluruhnya untuk Tuhan. Ya. Jangan tanggung-tanggung Bapak Ibu, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah kita akan ketinggalan. Ya. Karena firman Tuhan katakan, ya, persembahkan seluruh hidupmu. Ya. Itu penting, makanya kita jangan ragu-ragu ikut Tuhan. Ya. Kalau sekali ikut Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya. Jangan setengah-setengah Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ayo kita belajar pisahkan diri kita dari gaya-gaya hidup dunia. Ya. Kita belajar mengambil contoh Tuhan. Ya. Untuk kita belajar teladan Tuhan dalam hidup kita ya. Ya. Pasti saat kita bergantung kepada Tuhan, ya, saat kita mengandalkan Tuhan, saya percaya Roh Kudusnya yang akan mengerjakan di dalam hidup kita, sehingga kita mampu untuk memisahkan diri kita dari gaya-gaya hidup dunia ini Bapak Ibu. Yang ketiga, ayo kita belajar mengubah pola pikir kita. Ya, selalu yang kita pikirkan itu tadi dikatakan, pikirkan yang benar, pikirkan yang mulia, pikirkan yang baik, pikirkan yang sedap didengar. Itu yang harus kita pikirkan Bapak Ibu ya. Supaya apa? Saat pikiran kita seperti itu, maka saya percaya, yakin dan percaya, sistem nilai kita, tingkah laku kita, itu akan berubah Bapak Ibu. Dan kita mengalami perubahan ya. Ya. Biar ini mengerjakan terus. Dan yang keempat, kita belajar ya, untuk kita selalu meminta perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Ya. Supaya kita apa? Kita bisa menyenangkan Dia, Bapak Ibu ya. Apapun yang kita lakukan, setiap hari, setiap waktu, kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Semua yang kita perbuat, semua kata-kata kita, biarlah itu memuliakan nama Tuhan, Bapak Ibu ya. Karena itu firman Tuhan katakan, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu katakan, perbuatlah itu seperti kepada Tuhan. Itu yang Tuhan tuntut dalam hidup kita. Jadi jangan pernah kita berkata-kata, berbuat hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Jangan, kita belajar. Dan yang terakhir, kita belajar untuk selalu kita mengejar kesempurnaan. Karena Tuhan yang sempurna. Dia menuntut kita anak-anaknya. Ya, untuk kita belajar seperti Bapaknya. Kan gitu Bapak Ibu. Kalau kita punya anak, kita menginginkan anak kita belajar seperti kita. Ya. Begitu juga Tuhan. Ya, Dia Bapa yang sangat mengasihi kita, Bapak. Luar biasa kasihnya. Ya. Dia mau mengubah hidup kita. Ya. Lewat anugerahnya yang sudah Tuhan curahkan dalam hidup kita. Ya. Dia mau mengubah setiap kita. Ayo Bapak Ibu, renungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai atau tidak kepada kesempurnaan, itu bukan urusan kita. Ya Bapak Ibu ya. Tanggung jawab kita adalah mengejar, terus berlari, terus sampai kepada tujuan kita
Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Karena dikatakan Rasul Paulus ini mengatakan di ayat yang ke-14, Filipi 3 tadi ya, ayat yang terakhir kita baca. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, luar biasa ya, kita mau belajar pagi hari ini, kita selalu diingatkan ya, bahwa anugerahnya itu yang akan membuat diri kita berubah. Ya. Anugerah Tuhan luar biasa Bapak Ibu ya. Kita harus selalu mengingat saat kita datang beribadah, taruh kerinduan yang dalam dengan Tuhan. Ya. Karena aku rindu Tuhan untuk selalu berjumpa dengan Tuhan. Aku rindu untuk membalas cintanya Tuhan yang begitu besar dalam hidupku. Dan aku mau belajar terus Tuhan untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Tutup Alkitab kita Bapak Ibu.